Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Faslun fi adabil Qur'ani, pasal menjelaskan tentang tata krama kita ketika kita memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, artinya adab kita kepada Al-Quran. Akhlakul Qur'ani dorbani, adapun akhlak terhadap Al-Quran itu dorbani, itu ada dua macam. Ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, at-takhalluqu bi khasaisil ubudiyyati kad-dhulli wal idghad, yaitu berakhlak dengan sifat-sifat yang khusus bagi hamba-hamba, seperti merendahkan diri dan patuh. Artinya kita ketika megang Quran, kita harus tawadhu pada Al-Quran itu dan patuh, kita menghormati Quran itu, dihormati, tidak sembarangan kita memegang, tidak sembarangan kita membaca. Wasani at-takhalluqu bi ba'di sifatil rububiyyah. Yang kedua yaitu kita berakhlak dengan sebagian sifat-sifat ketuhanan, al-adli wal ihsani, seperti adil dan ihsan. Fa inna sifatil ilahi dorbani, karena sesungguhnya sifat-sifat ketuhanan ini ada dua. Ahaduhuma, salah satu di antara yang kedua, mukhtassun bihi kal azaliyati wal abadiyati wal ghina anil aqwali. Itu yang pertama adalah mukhtassun, itu dikhususkan, yang dikhusus seperti sifat azalinya Allah, wal abadiyati, dan sifat kekalnya Allah, abadi, wal ghina anil aqwali, dan Allah itu tidak butuh terhadap makhluk. Ini sifat ketuhanan yang pertama. Azali itu artinya Allah itu al-awwalu la awwala lahu wal akhiru la akhira lahu. Jadi Allah itu pertama tapi tidak ada awalnya, Bu. Dan yang terakhir tapi tidak ada akhirnya. Itu Allah. Dari zaman azali namanya. Kalau kita kan beda. Kita ini anak pertama. Sebelumnya kan tak ada gitu. Kalau Allah ini enggak, memang sudah ada. Jadi yang pertama tidak ada awalnya, sedangkan Allah juga yang terakhir tidak ada akhirnya, itu Allah Subhanahu wa taala. Wal abadiyah, abadi, kekal. Selamanya kekal. Kalau kita dari tidak ada kemudian ada, dilahirkan, dewasa. Nah, seperti kita ini sudah mulai tua, lepasnya mati, tidak abadi. Itulah yang disebut dengan hudus. Ada khaliq, ada makhluk. Kalau Allah itu khaliq, kalau kita itu makhluk yang diciptakan. Makanya kita ini tidak bisa abadi. Yang namanya makhluk, yang abadi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak butuh terhadap makhluk, sedangkan kita butuh kepada Allah. Itu bedanya. Makanya Allah itu bersifat apa? Qiyamuhu binam. Allah itu berdiri sendiri. Allah itu tidak butuh. Ibu tidak menyembah Allah, Allah tak rugi. Ibu tidak menyembah Allah, tidak kemudian menyebabkan Allah itu kemudian turun pangkat, enggak. Tetapi kita menyembah Allah sebenarnya kembalinya kepada kita sendiri. Kenapa? Ketika kita melakukan penghambaan kepada Allah, maka Allah akan sayang kepada kita. Ketika Allah akan sayang kepada kita, maka Allah akan mengasihi kita, kemudian menjadikan orang-orang yang dikasihi Allah dibalas nanti surga. Pada dasarnya kita mau nyembah atau tidak, itu nggak ada urusan dengan Allah itu. Tapi kalau kita ditinggal Allah, mau kemana kita? Kita hidup di bumi Allah,
terus kita tidak mau sama Allah, terus mau tinggal di mana gitu? Atau malu gak gitu? Tidak mau dengan Allah tapi tinggal di buminya. Sama contoh misal saya tidak mau ke Bu Endang tapi numpang di rumahnya, berarti tidak tahu malu, betul nggak? Sama kita juga sama. Kalau kita tidak mau kepada Allah, berarti sama gak kita tidak tahu malu kepada Allah. Makanya kita itu disuruh sholat, puasa dan sebagainya. Itu sifat ketuhanan yang pertama. Wasani yumkinu at-takhalluqu bihi wa huwa darbain. Nah, yang kedua ini itu mungkin bisa dicontoh oleh makhluk. Kalau yang tadi kan enggak. Yang azali, yang abadi tak butuh kepada makhluk, itu tak bisa dicontoh. Ada sifat-sifat yang boleh dicontoh oleh manusia, oleh makhluk ini, sifat-sifat Allah itu. Sedangkan yang ini itu juga terbagi dua. Salah satu salah satu di antara yang dua, yajuzut takhalluqu bihi kal 'azamati wal kibriya. Ada yang tidak boleh dilakukan tapi sering terjadi kepada manusia, sering dilakukan tapi kepada manusia, tetapi sebenarnya tak boleh kita. Apa al-'azamah? Al-'azamah itu merasa besar, merasa diam. Coba. Terus yang kedua, wal kibriya. Wal kibriyai, yaitu apa? Sombong. Sombong itu sifat Tuhan. Tapi kita tidak diperbolehkan mencontoh. Kenapa disebut di sini at-takhalluqu bisa memungkinkan manusia itu melakukan? Karena banyak orang sekarang ini, apalagi di zaman akhir ini, orang mengambil posisi menjadi Tuhan, bahkan lebih dari Tuhan. Allah saja pemaaf, kadang kita tidak mau pemaaf. Allah itu punya sifat Ghafur. Allah itu pemaaf. Tapi banyak manusia itu tidak mau memaafkan orang lain. Berarti kita melebihi Allah kalau seperti itu. Jadi tidak boleh kita sombong, itu tidak boleh. Orang sombong itu diperbolehkan oleh agama itu kepada orang yang sombong. Tapi tujuannya agar orang itu sembuh dari penyakit, dari kesombongannya. Nah, itu. At-takabbur minal mutakabbiri shadaqatun. Kata Rasulullah seperti itu. Orang yang sombong kepada orang yang sombong itu menjadi nilai sedekah baginya. Itu bisa, tapi itu juga harus pas juga orangnya. Contoh begini, saya sombong ke Bu Endang atau ke ibu yang lain lah. Saya sering nyebut Bu Endang, ini kan termasuk Bu Endang, ini saya yang tahu namanya, tidak tahu semua. Termasuk apa? Termasuk murid favorit bahkan. Sombong kepada beliau nih. Wah, dia tamu aku kan punya mobil kan. Udah gue endang dia, karena dia ini juga lebih kaya dari saya sebenarnya. Alah, kan mobil macam buruk macam minyak. Di rumah kan ada Pajero, ada Alphard, ada apa semuanya. Ada agak sombong, kau punya senjata sombong. Ingat-ingat bah, harta itu cuma titipan dari Allah. Kalau Allah mau narik semuanya habis, aku dia yang lebih dari kau dikasih Allah. Ada agak sombong, kau punya senjata sombong. Boleh Bu Ibu. Di dalam agama itu boleh. Tapi niat kita itu untuk mengobati dia biar dia mikir kemudian menyadari. Jadi sifat sombong itu dilakukan manusia, sifat Allah bisa dilakukan manusia, tetapi Allah melarang melakukan itu. Jangan. Wasani dari syariatu bitakhalluqi bihi kal judi wal haya wal ilmi wal wafa. Yaitu sifat-sifat yang mungkin dicontoh yang kedua ini adalah seperti wal judi, kedermawanan, wal haya dan malu, terus wal hilmi
dan santun, dan wal wafa, memaafkan, setia. Jadi setia kawan. Jangan kalah kita dengan binatang. Ada binatang itu yang paling setia, Bu. Binatang apa? Anjing. Anjing itu paling setia. Kalau dia punya tuan, dia tidak bisa disogok apapun. Hidup mati dia akan membela tuannya. Itu anjing. Coba manusia, Bu Ebay misalnya punya anak dua, digaji sehari 200. Saya tanya, digaji berapa kau kena Bu Ebay di sehari? 200. Dan aku jadi 300. Pindahmu. Jodoh. Kalau anjing sogok lah, tidak akan mau. Sifat anjing. Padahal anjing itu apa? Binatang najis. Masa gitu kalah dengan binatang najis? Dan anjing itu oleh Allah diberi kelebihan sifat-sifat yang bisa dimiliki oleh manusia. Hanya orang pilihan. Banyak sifat anjing itu yang harus dicontoh oleh kita manusia ini. Yang pertama, tadi saya jelaskan, anjing itu setia. Yang kedua, anjing itu gentleman. Kalau dia bertarung dengan musuhnya ketika kalah, dia akan langsung menyingkir, Bu. Takkan pernah kembali lagi di tempat itu. Gentleman itu anjing. Yang kedua, anjing itu punya sifat qanaah. Dia kemana-mana tidak bawa bekal. Jalan dari kampung ke kampung dia hanya pakai bawa badan dengan kakinya. Itu jalan. Dia yakin dimanapun dia berada, dia pasti dapat makan. Itu anjing. Selanjutnya, anjing itu sifat dia itu tidak mau di atas, dia di bawah. Di kolong rumah, di apa. Itu sifat-sifat anjing. Dia tidak akan gengsi atau enggak. Itu anjing. Itu sifat-sifat orang surga seperti itu. Itulah Allah itu maha adil, Bu. Anjing itu najis, tapi diberi sifat yang mulia. Sementara kita ini dimuliakan Allah, di diri kita ini banyak sifatnya yang tidak mulia sifat. Banyak sifat hinanya yang ada di diri manusia. Yang dengki dengan orang lah. Kalau udah melihat orang nyaman, bengkak semua ke hidung-hidungnya, pipinya bengkak semua. Itu sifat kita manusia. Maka kita disuruh nyontoh. Kita disuruh mikirkan ayat Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatihi. Pikirkan olehmu apa yang diciptakan Allah. Suruh pikirkan, Allah menciptakan laut, menciptakan langit, menciptakan binatang semuanya. Pak Ibu kita merenung, tafakkur. Sebentar saja, luangkan waktu kita tafakkur ketika lagi santai. Terang bulan, kita lihat ke atas, ya Allah, maha kuasanya Allah. Langit segitu lebar, tidak ada tongkatnya. Kalau bukan kuasa, tidak mungkin ini. Bersyukur jadi manusia. Ya Allah, Alhamdulillah aku dikasih sehat oleh Allah. Coba tetanggaku ini udah 2 bulan tidak balik-balik ke rumah sakit. Terasa nikmatnya bersyukur. Orang itu akan tahu nikmatnya sehat kalau udah sakit. Coba sekarang nih gitu, ini sehatnya kita semua nih. Santai ya kita dikasih sehat oleh Allah. Kadang kita lalai malah dengan kewajiban. Tapi cuma sakit gigi. Sakit gigi jangan saya main. Nenek gitu yang udah 30 tahun mati pun disebut, ya Allah nenek, oi sakit ya nek, habis. Ternyata sehat itu nikmat dari Allah. Kita ini orang kaya semua nih. Kita yang ada ini orang kaya semua, udah ada yang miskin. Coba di badan ibu nih, apa yang ada di tubuh kita nih Bu, berapa harganya nih Bu? Mau tak ibu dibeli 1 miliar, mau diambil matanya sebelah, mau? Pak, tidak, berarti ibu kaya Bu. Mati sebelah aja 1 miliar gak dikasih. Mau ya? Mau saya jualkan. Jadi ketika kita menghitung nikmat Allah itu tidak akan terhitung, tidak akan terhitung. Allah itu betul-betul maha adil. Orang itu mau miskin kayak apapun dia, tidak mungkin dia tidak diberi rezeki Allah. Pasti makan. Ma'in dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada dari yang binatang melata sekali, yang kecil dan tunggu
kecuali diberi rezeki Allah. Apalagi kita manusia besar-besar gini. Pasti kalau mau lebih itu ikhtiar. Kalau urusan makan gampang. Ibu tidak punya kerja pun gampang caranya. Mau pengen makan, gimana caranya? Pagi-pagi pergi menang dulu. Pergi panen nih. Belum dikasih makan sama lo. Dapat rezeki. Kalau soal rezeki itu adu kamu, jangan khawatir. Kalau mau lebih, pengen sama dengan yang lain, ya harus kerja ikhtiar. Tetangga bisa beli mobil, alhamdulillah. Aku pun pengen aku ikhtiar. Jangan rezeki, usaha nabung, bukan beli. Itu caranya. Kalau ibu makin bersyukur, insya Allah syukur insya Allah. Karena itu rumus dari Allah. Kalau bersyukur ditambah, bersyukur pasti ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi sifat ketuhanan yang boleh kita contoh itu adalah rasa malu, lemah lembut, setia, punya suami setia kepada suami. Orang perempuan itu masuk surga sedikit masalahnya deh. Caranya 4. Pertama, sholat 5 waktu jangan pernah tinggalkan. Kecuali ibu dalam keadaan halang. Yang kedua, puasa Ramadan jangan pernah tinggalkan. Yang ketiga, taati suamimu. Sepanjang dia mengajak kepada kebaikan. Kalau mengajak kejelekan, jangan dilawan, jangan ikut. Yang keempat, jaga kemaluanmu. Jangan berikan kepada orang lain, jangan lihatkan kepada orang lain. Karena itu suamimu. 4 itu ibu lakukan, Bu. Tidak perlu ibu puasa Senin Kamis. Tidak perlu ibu puasa Daud. Tidak perlu ibadah-ibadah apapun. Sudah dipastikan surganya Allah itu. 4 itu bisa dilakukan. Cuman yang membuat perempuan, kenapa kata Rasulullah perempuan juga banyak di neraka? Karena perempuan ini satu yang tak bisa menjaga dia. Mulut. Perempuan ibu beda dengan laki-laki. Kalau laki ini ngomong tuh ambil sebenarnya, memang fakta itu Bu, tidak bisa dibuktikan. Kalau laki misalnya saya lewat, Ustaz mau kemana? Mau ke toko beli rokok. Tahan, selesai loh, titik kan. Coba mau perempuan. Oh Bu Ina, mau pergi kemana? Belum jawab aja tuh, diam tuh. Kalau mau motor, tongkat lo motor. Matikan lo. Baru didatangin gitu yang nanya tuh, duduk. Aku sebenarnya mau ke toko, beli apa? Ya Allah, ayo sekarang mahal semua. Barang deh, pokoknya semua. Cabai Pak sekarang 80. Udah. Aku Pak, udahlah punya duit dikasih lagi 100. Untuk beli cabai udah 80. Nah, belum beli kopi, beli gula. Kau kasih 100 sama kata orang tadi yang nanya. Enggak deh, kau tak tahu lagi aku. Ini lagi kau nyaman, mau lagi aku yang habis tuh Bu. Pokoknya jadi di kampung. Jadi itu Bu ya. Fatahannu kebidalika. Jadi berakhlak dengan itu ala hasbil imkani. Itu adalah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi ibu itu jangan berlebih-lebihan, karena sesuatu yang berlebih-lebihan juga tidak boleh. Terlalu sayangnya berlebih-lebihan tidak boleh Bu. Terlalu benci berlebih-lebihan juga tidak boleh menurut agama. Yang bagus itu yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Kan ada lagu. Ini yang bagus. Karena kata Rasulullah, ahbib habibaka au namma. Cintai orang yang kau cintai itu sedang-sedang saja. Karena bisa jadi yang kau cintai hari ini besok kau benci. Yang hari ini kau benci besok kau cinta. Biasa. Lagi benci ke orang, jangan lagi aku 7 turunan, 14 turunan. Usah. Karena hati kita ini tak ada yang tahu. Tak ada yang tahu. Hari ini mungkin benci. Besok kalau Allah membuka hatinya, banyak contohnya. Yang awalnya benci, ibu Ina biasa ya, santai. Benda gini mau tadi
Kepotong. Murdil Rahman. Kenapa? Karena yang diharap itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yang diharapkan itu ridho Allah. Segala sesuatu gantungkan kepada Allah, aman. Aman. Murghabil syaitan. Terus kita itu juga akan dibenci oleh setan. Jadi kalau orang baik pasti dicintai Allah, dicintai malaikat, dicintai orang-orang baik, dibenci oleh setan. Kalau orang jahat sebaliknya, dicintai setan, dibenci Allah, dibenci utusannya, dibenci orang baik. Banyak kata orang baik. Wa yadullu ala dzalika at-takhaddum bi ayatil Qur'an. Dan ini menjelaskan hal itu tentang tata krama ini bi ayatil Qur'an, dengan ayat Al-Qur'an, wa ittifaqi ahli al-ma'rifah wal iman, dan kemufakatan orang-orang ahli ma'rifah, ahli pengetahuan, wal imani, dan orang yang ahli iman. Jadi ini dijelaskan seperti itu rumusnya. Kalau ibu ingin dicintai Allah harus seperti itu. Boleh, silakan. Ada sifat-sifat Allah itu yang boleh kita contoh, ada yang tak boleh kita contoh, karena itu memang sifat hak Allah. Contoh seperti sombong dan sebagainya. Ada yang bisa kita contoh seperti kedermawanan, rasa malu, setia. Itu sifat-sifat Allah yang juga boleh, bahkan dianjurkan harus dicontoh oleh makhluk kita manusia ini.